Shalom. Wow, mana suaranya shalom? Puji Tuhan, semua berbahagia hari ini, amin saudara. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kita bersyukur saudara kita bisa terus beribadah kepada Tuhan waktu yang Tuhan berikan. Nafas yang Tuhan berikan supaya kita mengerti bahwa hidup manusia ini adalah penuh dengan rencana Tuhan, mukjizat Tuhan, panggilan Tuhan dalam hidup kita saudara, ya. Karena kita menyadari bahwa hidup kita ini hanya sementara, betul tidak Bapak Ibu? Amin saudara, ya. Jadi saya mau mengajak Bapak Ibu saudara jemaat Tuhan, dalam hidup yang sementara ini pahami baik-baik apa yang sedang saudara persiapkan untuk sebuah kehidupan kekekalan. Karena hidup kita ini Pak, Bu, saudaraku hanya sementara. Jadi kita harus memiliki hati, pikiran yang bijaksana. Bagaimana saya mempersiapkan hidup saya untuk sebuah kekekalan. Jadi hidup manusia yang sementara ini adalah sebuah kehidupan, sebuah jembatan dalam lewat hidup ini sampai masuk dalam sebuah kehidupan kekekalan saudara. Di sanalah kita selama-lamanya. Kekal di sorga atau kekal di neraka. Dan saya mau menyampaikan kepada kita bahwa Yesus datang supaya dia memberikan hidup yang kekal kepada kita. Sehingga kita nanti pada saat kita mati secara jasmani, Bapak Ibu Saudara, manusia ini nggak bisa mati, matinya ini jasmani aja. Tetapi rohnya ini nggak pernah bisa mati, karena roh ini nafas Allah, dia kekal. Ya, tetapi kehidupan kita, pikiran kita, jiwa kita itu melekat di dalam roh kita, dan kita menyadari dalam sebuah kekekalan, maka kita tahu siapa kita tahu apa yang kita perbuat di dunia. Itulah sebabnya Yesus datang saudara, dengarkan baik-baik bahwa dia tidak mau ada manusia yang binasa. Dia tidak mau ada manusia yang masuk dalam kekekalan, dalam kematian yang kekal, kebinasaan yang kekal. Itulah sebabnya Yesus datang supaya kita diselamatkan, kita memperoleh kehidupan yang kekal dan kita selesai di dunia ini dalam jasmani kita, kita bersama-sama dalam kekekalan bersama Dia. Yang percaya katakan, kok aminnya loyo-loyo sih? Yang percaya katakan, amin. Ya, saudara terima firman Tuhan, amin, supaya dia jadi dalam hidup kita. Amin saudara. Semangat terima firman Tuhan. Saudara nonton bola semangat kali. Tapi kalau dengar firman harus lebih semangat. Amin. Baik, saudaraku, Great Harvest tahun ini adalah tema kita ya. Bersama dengan WTC Family, saudaraku, ya, adalah Great Harvest. Saudara, sekali lagi saya mau beritahu bahwa kita terhubung dengan WTC Family, saudaraku, ya. Dan kita dimentorin oleh pendeta Bapak Wiryo Hadi, ya. Jadi saya ini ada dua saudara, ya, bapak saya, bapak rohani saya, orang tua saya, dan juga saya juga dimentorin oleh BTC Families, ya saudaraku. Nah, kita ada satu roh, satu jiwa, satu kegerakan. Nah, tema kita adalah Great Harvest. Nah saudara, hari ini saya membagikan musim menuai, saudaraku, ya. Nah saudara, bahwa kita masuk dalam masa musim yang baru. Musim ini terus berganti saudara, sama seperti di dunia ini ada musim-musimnya, betul saudara, ya kan? Ini musim penghujan ini, wah dari tadi malam hujan terus sampai tadi siang saudaraku, hujan terus, ya kan? Nah saudara, ini musim, nanti sebentar lagi musim kemarau, ada musim-musim. Nah saudara, demikian juga di dalam sebuah kehidupan kerohanian kita ada musim. Kita bukan mengalami musim kemarau, artinya ada musim kegerakan Tuhan, musim pencurahan berkat, musim saudara penuaian jiwa-jiwa, ada musim-musim yang Tuhan berikan kepada kehidupan kita. Artinya apa? Apa yang saudara tabur selama ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Perhatikanlah, percayalah baik-baik. Apa yang saudara sudah berani korbankan bagi Tuhan, tidak pernah dibiarkan Tuhan itu menjadi biasa saja saudara.
dan saudara dipanggil oleh Tuhan, saudara saya, kita semua dipanggil oleh Tuhan, maka ada sebuah rencana Tuhan dalam kehidupan kita, supaya engkau menyadari bahwa engkau hidup bukan untuk dirimu sendiri saja, tetapi engkau hidup untuk sebuah visi Tuhan. Katakan sama-sama, saya hidup, kurang keras, saya hidup untuk sebuah visi Tuhan. Amin saudara. Nah tadi saya sudah menyampaikan bahwa Yesus datang untuk jiwa-jiwa. Yesus datang supaya semua manusia diselamatkan saudara. Ya. Nah sekarang Yesus sudah terangkat ke sorga. Betul tidak saudara? Maka di dalam kehidupan saudara dan saya ada Yesus di dalamnya. Amin. Wah, sedikit aminnya. Ada Yesus dalam diri kita. Amin. Ya. Maka pada saat ada Yesus dalam dirimu, maka pastilah hatimu bergelora supaya orang lain diselamatkan seperti hati Yesus yang berani turun ke dunia ini untuk mengorbankan dirinya supaya manusia diselamatkan. Hari ini kita berbicara musim menuai. Mari kita baca Yohanes 4 ayat 35. Yohanes pasal 4 ayat 35. Kita baca bersama-sama yuk dengan suara yang keras. Yohanes pasal 4 ayat 35, yang siap katakan amin. Belum semua. Yohanes pasal 4 ayat 35, yang siap katakan puji Tuhan. 1, 2, 3. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Yang percaya katakan amin. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Ini Tuhan berkata kepada murid-muridnya saudara di Samaria, di dekat di sumur Samaria itu saudaraku ya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihat, pandanglah sekelilingmu, ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Amin saudara. Jadi orang kadang bertanya, apakah kapan tuaian itu? Kapan tuaian itu? Kapan? Kita sudah berbicara minggu lalu saudara, 2 minggu lalu bahwa musim menuai atau Great Harvest, tuaian raya saudara, maka ada 4 tuaian yang akan terjadi. Pertama adalah saudara tuaian jiwa-jiwa. Nah Tuhan datang untuk jiwa-jiwa, dan Tuhan juga berbicara ada tuaian buah Roh Kudus dalam kehidupan kita saudara. Maka pada saat saudara memiliki Roh Kudus dalam hidup saudara, maka harus menghasilkan buah Roh Kudus, dan orang-orang akan menuainya dan menikmati buah Roh Kudus dalam hidup saudara. Apa itu buah Roh Kudus? Kasih, sukacita, kemurahan, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah-buah Roh itu harus dituai, bisa dituai. Nah ini adalah masa-masa di mana penuaian-penuaian besar. Dan yang ketiga adalah saudara penuaian berkat-berkat Tuhan. Perhatikan, apa yang saudara sudah tabur dalam tahun-tahun yang lalu, saudara pasti akan menuai. Saudara pasti akan menuai. Tidak pernah taburan orang itu saudara mati sia-sia kecuali dia kutuki itu saudara. Saya percaya pada saat saudara dan saya menabur saudaraku, maka taburan itu menjadi kesukaan di hadapan Tuhan, dan kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, dan kita doakan terus, doakan terus, doakan terus, dan satu waktu kita pasti menuai. Amin saudara. Jadi persiapkan diri saudara. Ada tuaian berkat dalam hidupmu saudaraku ya. Jadi yang keempat adalah taburan tuaian saudara jiwa-jiwa lewat masa-masa sukar ya, peperangan dan sebagainya, api yang merajalela saudaraku ya di bumi ini. Jadi saudara, kapan musim menuai itu? Kapan musim menuai itu? Tuhan berkata, musim menuai, tadi firman Tuhan sudah kita baca, tidak terjadi 4 bulan lagi, 1 tahun lagi, atau beberapa tahun lagi. Tapi firman Tuhan berkata, lihat dan pandanglah sekelilingmu,
Ladang-ladang sudah menguning dan matang untuk dituai. Jadi ladang-ladang kata firman Tuhan sudah menguning, matang untuk dituai saudaraku. Berarti musim menuai itu adalah kapan? Berarti musim menuai itu kapan? Sekarang. Jadi saudara dan saya sedang masuk dalam sebuah musim yang baru, yaitu musim menuai. Ya, tadi menuai yang kita bicarakan tadi, menuai jiwa-jiwa, menuai buah Roh Kudus, menuai berkat-berkat Tuhan. Pada saat saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dengarkanlah baik-baik. Bu, Pak, kau tidak akan pernah jadi sama lagi. Betul saya bilang. Hidup kita itu akan naik karena itu janji Tuhan. Amin saudara. Cuma saudara harus berjalan di dalam panggilan Tuhan, dalam visi Tuhan. Dia nggak terjadi saudara tanpa kerjasama yang baik Tuhan dengan saudara. Dia terjadi pada saat saudara berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi kapan musim menuai? Musim menuai itu kata firman Tuhan adalah sekarang. Kita sedang berada di dalam musim penuaian, great harvest, tuaian besar. Ini waktunya sebentar lagi Pak, Bu, saudara. Ya, perhatikan saudara. Ya, kita kerja terus dalam rumah Tuhan, di ladang Tuhan saudara. Ini tahun 2000 sampai tahun 2033 saudara, hamba-hamba Tuhan bernubuat betul-betul bekerja bagi Tuhan, kumpulkan hartamu di sorga. Ya, karena kita tidak tahu, semuanya tanda-tanda sudah menunjukkan begitu nyata di depan kita saudara. Ya, ini arahnya ini ke perang Harmagedon. Sudah mengarah ke sana. Dunia sedang bergejolak. Bukan hanya perang. Orang-orang masuk dalam, perhatikan, apa yang terjadi di Los Angeles. Perhatikan. Itu bukan main-main loh. Semua sudah tertulis. Api kata firman Tuhan. Ada api. Ya, membakar. Dan itu semua sudah tanda-tanda. Sekarang pertanyaannya, apa yang saudara persiapkan hari-hari ini? Hanya mau minta berkat saja kepada Tuhan? Belajarlah kita bijaksana. Karena ada panggilan Tuhan dalam hidup kita. Bukan hanya berbicara berkat, tapi berbicara apa yang kau mau persiapkan untuk hidup kekalmu. Baik, kita masuk kepada tuaian jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa di bumi sudah siap untuk dituai kata firman Tuhan. Mari kita baca yuk Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Saya bacakan ya, Wahyu 14 ayat 14 sampai 16. Dan aku melihat sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia. Ini berbicara anak manusia ini Yesus ya, huruf besar. Duduk seorang seperti anak manusia di atas awan itu saudara, dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Ayat 15. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara yang nyaring, suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai. Sebab tuaian di bumi sudah masak. Amin saudara. Ayat 16 berkata, dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Amin saudara. Jadi kapan masa penuaian? Hari ini, saat ini, dalam zaman kita ini adalah masa penuaian, musim penuaian saudara. Penuaian apa? Penuaian jiwa-jiwa saudaraku. Jadi kalau saudara baca nanti ayat 17 seterusnya itu saudara, saya baca, saya renungkan ada dua.
Ada, coba perhatikan dia, tolong buka lah saudara ya, tolong buka. Wahyu berapa tadi saudara? Wahyu 14 ya saudara, buka ya. Nah coba perhatikan saudaraku, ya Wahyu 14 ayat 14 sampai 16 tadi kita sudah baca saudara ya. Jadi ada masa tuaian saudara yang dilakukan oleh Tuhan saudaraku dengan sabitnya itu untuk menuai jiwa-jiwa di bumi ini saudara, tuaian di bumi saudara. Ini berbicara bahwa ada masa tuaian saudaraku yang luar biasa atas bumi ini saudaraku. Nah perhatikan ayat 17. Juga ada masa tuaian dalam malapetaka yang terjadi di bumi ini. Saya bacakan ayat 17, perhatikan. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit yang tajam. Ya, ada sebilah sabit yang tajam pada malaikat yang lain yang keluar. Dan seorang malaikat yang lain datang dari Mesbah. Ia berkuasa atas api. Nah lihat, ia berkuasa atas api. Ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Ayat 19. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Kita tidak usahlah berpikir apakah murka Allah itu kemarin itu saudaraku ya. Tetapi dengarkan baik-baik. Ada api kata firman Tuhan. Ayat 20. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Ini bicara apa ini darah? Peperangan. Manusia ini akan masuk dalam masa-masa sukar, saudara. Tetapi akan ada tuaian. Akan ada banyak orang yang akan berseru kepada Tuhan. Dan kita berdoa supaya mereka yang mengalami masa-masa seperti itu, kita berdoa supaya mereka ingat kepada Tuhan. Mereka mengerti bahwa Tuhan itu ada. Mereka tahu bahwa Tuhan itu membalaskan semua kejahatan. Saya nggak tahu ya saudara. Waktu minggu lalu lah, waktu dengar itu Los Angeles itu saudara, nggak tahu saya doa di kamar, saudara, hati saya hancur. Saya bilang, Tuhan, Tuhan, biarlah lewat perkara ini mereka bisa mengenal-Mu Tuhan. Itu orang-orang kaya semua loh, di pinggir pantai itu harga rumah mereka itu kata apa itu saudara, ya kan? Itu 100 miliar ke atas, ada yang sampai 1 triliun. Biarlah mereka mengingat Tuhan. Kita doa supaya ada tuaian-tuaian. Amin saudara. Mereka datang kepada Tuhan. Ini sedang terjadi Pak, Bu, saudara. Masa-masa kita ini masa-masa yang semakin dekat dengan kedatangan Tuhan. Dan Tuhan berjanji bahwa Dia akan datang. Sebelum Dia datang akan ada penuaian yang besar. Gak ada amin. Akan ada penuaian yang besar. Amin saudara. Nah saudara, sabit itu sudah diayunkan saudara dan akan ada penuaian yang besar sedang terjadi. Pada masa penuaian apa yang terjadi? Yesaya 60 ayat 3 sampai 4. Yesaya 60 ayat 3 sampai 4. Kita baca yuk sama-sama Yesaya 60 ayat 3 sampai dengan ayat 4. Ya siap katakan amin. 1, 2, 3. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Nah firman Tuhan bilang seperti ini. Pada masa penuaian itu maka bangsa-bangsa datang berduyun-duyun kepada terang-Mu, ya kan? Dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Perhatikan di bangsa-bangsa saudaraku, ya perhatikan. Bukankah mereka sedang bergejolak untuk mereka datang kepada Tuhan saudara?
Yang tadinya yang mereka percaya bukan kepada Yesus dalam agama mereka, tapi mereka sedang dilawat dengan kuasa Tuhan dan mereka datang kepada Tuhan, saudara. Itu sedang terjadi di masa kita, saudaraku. Ya, ada pemimpin agama mereka berkata, wah di Indonesia ini saja, saudaraku. Wah bagaimana ini, seperti tsunami katanya, saudara. Dulu beberapa tahun yang lalu mereka mengamati 2 juta orang, kata pemimpin mereka, murtad datang kepada Yesus. 2 juta dalam 1 tahun. Ini Indonesia juga sedang bergejolak, saudara. Ya. Nah, Tuhan sedang bekerja dalam masa-masa penuaian. Apakah kita dalam masa penuaian ini tidur-tiduran, ngorok-ngorok, saudaraku, lalu membiarkan itu terjadi begitu saja? Apakah gereja Tuhan dalam pelayanan Rumah Kemenangan tidur-tidur? Saya tidak mau. Saya mau mengajak semua jemaat Tuhan untuk kita mulai berpikir untuk sebuah kehidupan kekekalan. Karena saudara dipanggil untuk sebuah visi Tuhan. Amin, saudara. Gereja adalah sarana sorga untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Gereja adalah sarana sorga, 1, 2, 3. Untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara dan saya dipanggil, dibentuk oleh Tuhan menjadi sebuah gereja Tuhan, maka saudara adalah sarana sorga untuk jiwa-jiwa dituai bagi Tuhan. Jadi lewat siapa Tuhan menuai jiwa-jiwa? Lewat saudara dan saya. Siapa pekerja-pekerjanya? Saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara dan saya dipanggil untuk tujuan visi Tuhan. Bukan sekedar untuk dapat berkat, Pak. Bukan. Saya dapat berkat kemarin, tapi hati saya harus saya kendalikan. Tidak boleh berpaut kepada berkat itu. Lucu juga kemarin kami, ada yang telepon, Pak, itu tandanya dijual ya. Hanya 10 kali 18. Dia beli 140 juta. Ya kagetlah saya, saudara. Langsung saya kasih dong. 10 kali 18. Kecil kan? Kalau dia tawar 30 juta, 50, enggak saya lepas. Itu apa, Pak? Itu anak saya, biar kami sama-sama di situ. Bapak mau beli? Iya. Saya sebenarnya nggak mau jual sih, Pak. Ya kan marketingnya begitu dulu lah, ya enggak? Rencana saya mau bangun sih itu tipe 50, lumayan saya dapat 320 juta, Pak. Kalau saya jual tanah rugi. Ya udah dah, terserah Bapak lah kalau mau ngambil. Berapa, Pak, mau dilepas? 150 lah. Ah sudahlah, Pak, 140 ya, saya bayar sekarang. Coba. Saya kira dia akan nawar itu 50 juta. Dia nawarnya 140. Pak, untuk apa? Kok butuh banget, Pak? Itu anak saya, Pak. Tolong ya, Pak, lepas ya. Bukan tolong lagi, Pak, saya semangat dalam hati saya. Ya, kecil banget tanahnya mau dibeli segitu. Coba, saudara, berkat Tuhan itu datangnya, saudaraku, ya kan? Lah, nggak ngerti, saudara. Dan ditertahan-tahan di situ, saudara, bertahun-tahun. Lama nggak saya urus, ada orang nawar. Coba, saudaraku. Nah, hati kita berpaut kemana? Maksud saya adalah pada saat kita berjalan
dalam visi Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam panggilan Tuhan. Tuhan bekerja untuk memberkati kita. Amin saudara. Walaupun kita mengalami proses-proses, nanti yang kedua kita akan bicara tuaian berkat, ya kan? Yang ketiga lah, yang kedua buah roh, ya saudaraku. Ya, ada tuaian berkat loh, saudara. Dia sudah sediakan. Gak kepikiran, gak terbayangkan oleh kita, saudara. Ya, jadi saudara, gereja adalah sarana sorga untuk menuai jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan mau semua orang percaya, semua kita, semua orang yang percaya terlibat untuk penuaian. Amin saudara. Mari kita baca yuk Matius 9 ayat 36 sampai 38. Matius 9 ayat 36 sampai 38. Matius 9 ayat 36 sampai 38. Kita baca bersama-sama yuk. 1, 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, perhatikan baik-baik, apa yang dicari oleh Tuhan? Tuaiankah yang dicari oleh Tuhan? Atau pekerja untuk tuaian itu? Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Orang banyak itu saudara, karena mereka lelah, terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Aduh, hidupnya tidak menentu, saudaraku. Ya kan saudara? Nah, hati Tuhan penuh dengan belas kasihan. Maka katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, sudah siap untuk dituai. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu, supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian. Artinya apa? Yang dibutuhkan adalah pekerja-pekerja. Jadi hati Tuhan tertuju kepada tuaian-tuaian, dan dia melihat bahwa tuaiannya sudah matang. Bahkan ada orang yang melihat penglihatan saudara, tuaian itu sudah menjadi busuk kuning saudaraku, sudah lama tidak dituai saudara. Ya kan? Karena tidak ada yang bekerja untuk memberitakan kabar keselamatan kepada mereka. Tetapi Tuhan berkata bahwa mintalah pekerja-pekerja untuk tuaian-tuaian itu. Artinya apa? Setiap jemaat Tuhan dipanggil untuk bekerja di ladang Tuhan. Saudara dipanggil loh. Bapak, Ibu, Saudara, kita bekerja ya betul-betul untuk penghasilan kita, untuk keuangan kita ya. Bekerja, kita pikirkan bagaimana bisnis kita berhasil, usaha kita berhasil. Tapi tolong dengarkan. Pernahkah kamu berpikir, Pak, Bu, Saudaraku, bekerja bagi Tuhan? Bekerja melayani Tuhan, bekerja untuk visi Tuhan. Kalau kita dapat uang yang sementara, itu hanya sifat sementara. Tapi kalau kita bekerja untuk visi Tuhan, itu kekal, Pak. Kekal, kamu akan dapat upah yang kekal. Jadi apapun profesi kita, setiap kita dipanggil untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Apapun profesi kita, kita dipanggil untuk menyelesaikan, untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Saudara seorang dokter, saudara seorang karyawan, saudara seorang P3K, ASN, atau apapun pebisnis, pengusaha, saudaraku, apapun profesimu, saudara dipanggil untuk menuntaskan amanat agung Tuhan. Amin, saudara? Amin, saudara? Katakan kepada kiri kanan, kita dipanggil untuk menyelesaikan amanat agung loh. Bukan hanya cari duit loh. Amin. Bekerja bagi Tuhan, amin. Ya, jadi taat, tuntaskan amanat agung Tuhan. Saya mengimbau semuanya anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan dalam pelayanan Rumah Kemenangan. Jadilah anak Tuhan yang membawa api kegerakan, api Pentakosta, api kebangkitan, api perubahan. Amin saudara, lewat hidupmu terjadi sebuah dampak yang besar, yang baik bagi jiwa-jiwa di sekelilingmu.
Kalau kau ada di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, jadikan dirimu menjadi sebuah alat kemuliaan Tuhan. Karena itulah tujuan Tuhan. Tidak kebetulan saudara ada di tempat-tempat itu saudara. Karena tidak semua orang bisa berada di situ. Tetapi kenapa saudara berada di situ dan saudara mengenal Tuhan? Tujuan Tuhan adalah lewat hidupmu, kau membawa kegerakan Tuhan. Amin umat pemenang. Ya. Jadi jangan hanya sekedar cari duit Pak. Sementara saja itu. Ya. Berikan dirimu untuk dipakai. Ini ada mahasiswa-mahasiswa. Apa yang kamu lakukan di kampusmu? Jangan hanya sekedar mau dapat ilmu, saudaraku, bersekolah. Tapi pikirkan, kamu Tuhan tempatkan ada di situ. Yang masih sekolah, yang sudah berkeluarga, ya kan? Keluargamu harus dilawat dengan kasih Tuhan. Karena kamu dipanggil di situ. Ada tujuan Tuhan. Saudara dan saya dipanggil menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Amin saudara. Ya, berikan dirimu untuk dipakai Tuhan bagi keselamatan jiwa-jiwa. Responi panggilan Tuhan. Hidup bukan untuk diri sendiri. Hidup untuk menjadi berkat. Sehingga pada saat kita dipanggil oleh Tuhan, wow, mantap. Amin saudara. Ya, jadi kumpulkan buah. Kenapa kita menjadi pekerja dan menjadi penuai-penuai, saudara? Untuk mengumpulkan buah untuk hidup kekal kita. Yuk, baca satu ayat lagi terakhir sebelum kita berdoa. Yohanes 4 ayat 36. Yohanes 4 ayat 36. Ada di depan? Tolong di depan kita baca bersama-sama Yohanes 4 ayat 36. 1, 2, 3. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Yang percaya katakan amin. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang dengarkan baik-baik. Ada saat saudara bekerja dalam panggilan Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa, saudara sedang mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal. Jadi apa yang sedang kita kerjakan hari-hari ini dalam pelayanan kita, mengurus jiwa-jiwa, tidak ada yang sia-sia. Engkau sedang mengumpulkan hartamu di sorga. Engkau sedang kumpulkan buah-buahmu di sorga. Saudara pernah baca, saudara pernah dengar video Pastor Park, saudaraku, ya, Pastor Korea, saudaraku, ya, yang dia dibawa saudara ke sorga, saudara, dan dia melihat ada bangunan-bangunan yang tinggi dan malaikat-malaikat sedang bekerja membangunnya, saudara, dan dia bertanya, itu sedang apa? Sedang membangun. Itu rumah siapa? Itu rumah si hamba Tuhan yang satu itu, anak Tuhan yang satu itu. Pada saat seseorang berdoa, dia sedang mengumpulkan hartanya di sorga. Pada saat seseorang memberi untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, dia sedang mengumpulkan hartanya di sorga. Pada saat dia sedang melakukan penginjilan dan jiwa-jiwa dilayani, dia sedang mengumpulkan hartanya di sorga. Dan di sana itu sedang terjadi pekerjaan membangun rumahmu, saudara. Jadi kalau kamu nggak bekerja, kamu memberi apa ke sana? Begitu loh maksudnya. Kita bekerja di dunia dan kita dapat penghasilan, kita bangun rumah, kita suruh tukang bekerja. Betul saudara? Tahukah saudara bahwa di sorga itu adalah rumah-rumah yang sedang dibangun, saudara. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal dan dia sedang bekerja. Kalau semua sudah selesai, kita dipanggil, saudaraku. Dan apa yang sedang saya kerjakan ada upah. Apa yang sedang saya layani bagi Tuhan ada upah. Dan upah itulah yang akan membangun rumahmu di sorga. Bisakah Bapak Ibu mengerti? Kenapa saya mengajak kamu untuk melayani Tuhan? Supaya hidup kita jangan sia-sia di dunia. Kita ini sedang nabur ke sana. Harta kita sesungguhnya di sana, Pak, Bu. Itu makanya kita nggak takut nabur. Kita nggak takut nabur. Betul kan? Tuhan
Jangan bilang tabur, mobilmu itu tabur. Ngeri saudara. Kamu suruh orang nabur-nabur, kamu nabur apa? Aduh saya bergejolak, tanya istri bagaimana ini, Tuhan taruhkan tuh mobil kita supaya dijual lalu kasihkan ke pembangunan gereja. Jual, udah kasih duitnya. Gak ada keberatan hati nurani. Karena saya tahu itu adalah taburan untuk ke sorga. Amin saudara. Saya kumpulkan harta, kami kumpulkan harta di sorga. Tepat pada waktunya Tuhan ganti mobilnya. Udah terganti. Tapi saya bukan minta ganti Tuhan, ganti Tuhan. Bukan. Gak Tuhan ganti juga gak masalah. Tapi artinya apa yang sedang saudara kerjakan tidak ada yang sia-sia. Kita tabur ke sorga dalam taburan-taburan kita, waktu kita, uang kita, persembahan-persembahan kita, itu taburan-taburan kita, pelayanan kita, semuanya itu terkumpul di sana. Dan bangunan kita sedang dikerjakan. Bangunanmu masing-masing. Itulah sebabnya bekerjalah untuk tuayan-tuayan. Bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, amin saudara. Ya, amin saudara. Ya, beritakan Injil, doakan mereka. Yuk ke gereja. Papa, mama, anak-anak, orang tua, suami, istri, ajak beribadah kepada Tuhan. Sehingga pada saat kita berkumpul di sini, kita juga akan berkumpul di sana. Amin saudara. Kita nggak tahu loh waktunya ini saudaraku. Semua sedang berjalan ya. Amin saudara. Ya, semua terlibat dalam kegerakan Tuhan, amin. Amin umat pemenang. Hari kita bangkit berdiri bersama-sama, haleluya.